Sudarto, dan juga sama siapa? Dengan saya Yuni Tarida. Dengan Yuni Tarida, kita dari tim Conduct and Compliance Young Living Indonesia, dan seperti pada janji di flyer, kita akan ada training hari ini. Trainingnya judulnya apa sih, Yuni? Mengenai apa sih ini? Kalau dari nih, mungkin sudah terlihat kan teman-teman, saya kurang bisa cek ini. Iya nih, kita sudah share PowerPoint-nya. Sekarang adalah halaman depannya, isinya adalah flyer untuk training hari ini. Pasti sudah terlihat jelas ya. Coba itu sudah ada di kolom chat dulu. Oke. Tadi ini suara masih. Oh, ini tadi suara. Sebelum kita buka, tampilan PPT pasti juga udah jelas ya. Soalnya kadang-kadang PPT-nya juga belum tersampaikan keluar sana, masih di laptop kita saja. Iya, coba ya. Jadi kalau boleh komentar, kita sudah tampilkan PPT, silakan ya bilang jelas atau tidak jelas, atau kalau tidak kita anggap sudah jelas dan kita akan lanjut saja. Sip. Sepertinya belum ada. Adita, Kak Catherine mungkin bisa bercerita gimana tampilan PPT Sudah kita? oke nih kalau kata Kak Adita. Kata Kak Adita oke ya. Kak Adita di mana sih lokasinya? Jangan deket nih. Kita juga, ya kita mau tahu nih, apakah ada yang sekitar Agro Plaza, dari Studio 1 Agro Plaza, kita sekarang lagi mengudara ya. Kita tuh lihat dia di Tangsel. Di Tangsel. Cuaca di sana, atau Kakak Adita, apakah cerah, mendung, berawan, atau rintik-rintik gerimis mungkin Mbak Pia? Gerimis-gerimis itu kayaknya saya mengharapkan gerimis sih, soalnya Jakarta tuh panas banget kan belakangan. Benar. Tapi kalau saat ini di studio kita adem karena ada Aceh. Iya. Adem dia ya. Tapi malah mendung itu panas ya Kak Dita ya, biasanya kalau mendung. Hawanya ya. Bener, kan jadi kayak ngungkep gitu, kekulkup gitu loh. Oh, ngungkep. Kayak ayam banget ya, ayam ngungkep gitu ya. Itu ya mendung, oke. Kita Gerah, ini masih iya gerah istilahnya bener. Oke, kalau begitu kita tadi PowerPoint-nya sudah terlihat, terus kita juga sudah sapa-sapa teman-teman, dan mungkin sekarang Kak Yuni bisa cerita nih mau bahas apa kita nih judulnya. Oke. Compliance 101, first things first. First thing first. Tadi kan kalau kata-kata first thing first berarti apa yang mau didahulukan gitu, Pi. Yes. Kita kan ketemu lagi nih, Pi, sejak kemarin setelah Lebaran. Setelah kita bermaaf-maafan sebelumnya ya, di bulan sebelumnya, tentunya ada kayak pepatah kita bisa bilang ya, kita akan mulai dari awal lagi gitu. Karena kan baru maaf-maafan gitu kan. Bener ya. Jadi kita lagi mau sharing ke kakak-kakak sekali nih mengenai dari awal. Tuh bayangan saya tadi kayak ngisi bensin dari nol ya. Kayak yang sebenarnya ya Bapak ya. Iya kan, dia bukan saya bilang dari nol, benar-benar isi bensin dari nol ya gitu. Jadi ini first nih kayak awalnya apa sih gitu ya? Benar. Jadi istilahnya yang living itu kan besar ya Pak ya. Gede banget. Besar. Kita punya keluarga besar gitu kan. Otomatis kita harus punya sesuatu yang bisa memayungi hal yang gede ini gitu. Jadi makanya kita bilang first thing first dulu gitu. Kemudian ya yang kita akan lebih bahas lagi karena kita dari Departemen Conduct, tentunya yang kita akan bahas mengenai compliance-nya. Yang apa sih dasar dari compliance ini gitu ya. Kenapa yang living harus perlu departemen ini atau kita perlu sistem ini gitu ya. Oke. Kita mau bahas dulu ya. Silakan lanjut. Kita coba mau lihat nih. Mungkin kakak-kakak udah lihat. Sebentar ya Pak. Tunggu ya. Oke. Ini yang living. Yang living itu kalau kita bilang kan kayak pengiriman kita ya dari Sabang sampai Merauke. Tentunya yang living bukan hanya di Indonesia aja kan ya. Yang living tentunya terpusat di negara di sana yang jauh di sana, yaitu Amerika ya. Yes, benar. Dan kita sudah berkembang jauh sejak berdiri gitu ya. Sebelumnya oleh Bapak Geriang. Jadi kita udah ada di hampir seluruh dunia, bisa nggak sih kalau kita boleh membanggakan diri gitu? Kita gini aja nih coba. Kalau kita Indonesia masuk ke wilayah yang namanya APEC. Berarti Asia Pasifik ada nih. Asia Pasifik ya. Yang jelas yang kita tahu di ASEAN itu mana aja sih Yun yang udah ada yang livingnya coba? Yang aku tahu itu ada tetangga kita tentunya. Ada Malaysia, ada Singapura, kemudian ada siapa lagi? Filipina. Thailand ada. Filipina aja dulu. Filipina aja dulu ya. Oke, terus kita juga punya
Jepang, Korea, Korea, itu dari Korea Asia, Selatan. Asia kan. Terus kita punya Latam itu Latin Amerika, ya kan, berarti termasuk Amerika dan sekitarnya. Sekitarnya, Terus kita benar. punya Australia, benua Australia itu masuk. Iya. Terus Kita juga Afrika, ya kan. Oh, pokoknya di semua benua kita ada deh Iya, wakilnya, mungkin at least. Antartika gitu ya. Antartika, benua Antartika ya. Tapi mungkin banyak loh teman-teman partner yang liburan ke Antartika dengan membawa oil yang living, ya kan? Bisa jadi. Walaupun nggak pernah nggak pernah lihat gitu ya. Bayang ya, ada di Antartika kita bawa oil, kira-kira bawa oil apa nih? Ya, sangat pastinya sih kalau saya sih. Ya, benar banget. Oke, karena tadi saya bilang kan Bapak ya, yang living itu besar kan Bapak ya. Ternyata besar banget ya. Kalau kita lihat ini kita udah di hampir seluruh benua ada gitu ya perwakilannya, livingnya. Tentunya sesuai dengan visi misinya yang living, tapi aku lebih fokus ke visinya Papi ya. Visinya yang living tuh apa sih Papi? Nah, coba teman-teman ada tahu nggak visinya apa nih yang living? Apakah sudah menjiwai visi dari yang living tersebut? Iya, gitu ya. Ayo, ada tahu? Apakah? Padahal ada hadiahnya nggak Yun? Kalau ada hadiahnya langsung, hadiahnya Papi mau pulang. Papi mau pulang nih. Bilang sih mau pulang. Dia ke website, waduh ada hadiah. Ke websitenya. Oh. Ya udah langsung aja kan sih. Senyuman dari kita dua kayaknya. Senyuman dari kita berdua lagi. Oke. Ya udah, apa tuh? Teman-teman kalau misalnya atau kakak-kakak ingin tahu lagi, inilah visi dari keluarga yang living. Ya ini adalah membawa essential oil itu di setiap rumah. Ini visi yang mulia kan, mulia banget dan sepertinya simple, cuman pelaksanaannya tidak sesimpel itu gitu kan. Kalau yang saya yakin sih pasti di rumah saya ada, di rumahnya Yuni ada, di rumahnya Kak Dita saya yakin ada, Kak Catherine ada, terus ada Kak siapa lagi di sini ya. Pasti teman-teman di sini yang pada nonton, pada ngelihat ini juga pasti punya di rumahnya. Nah, sekarang tugasnya kita, termasuk teman-teman yang sedang menyaksikan training ini, bagaimana kemudian menghadirkan di rumah-rumah sekitarnya teman-teman sekalian, gitu kan? Itulah makanya kenapa teman-teman di sini ada enroll Yun. Benar. Biar visinya ini tercapai tentunya. Ini kan visi yang tadi Pak bilang kan nggak mudah. Kemudian kan karena kita juga keluarga besar, kita butuh sesuatu yang memayungi gitu, Papi maksudnya ya, biar nanti kalau terjadi apa-apa tahu nih mau kemana gitu kan. Jadi kita butuh apa nih Papi sebenarnya? Kita perlu tahu dulu nih sebenarnya kenapa kita diperlukan di sini TV. Jadi makanya kita kasih judul pesannya kita adalah First things first. Gitu Oke, berarti tadi maksudnya si Kak Yuni dari sekian banyak brand partner dari semua benua itu, semuanya kemudian punya visi yang sama, yaitu bagaimana menghadirkan essential oil di setiap rumah. Ada kegiatan besar yang harus dilakukan, di mana setiap kegiatan besar yang di situ terdapat nggak hanya ratusan tapi ribuan orang, ribuan brand partner dunia, ada satu hal yang harus mengatur gitu sih menurutku, benar nggak yuk? Benar banget Papi. Benar. Iya, sesuai yang kita sudah bicarakan sebelumnya ya Papi ya. Skenario-nya jadi bongkar begini. Kita pokoknya sandiwara ini. Oh iya, benar-benar maaf ya. Terus? Oke. Itu first thing first-nya. First thing first-nya. Berarti ada aturan yang kemudian memayungi seluruh orang ini gitu tadi katanya. Benar. Ya. Jadi biar kita bisa selaras, harmonis gitu. Keluarga kan tentunya bisa jadi ada gesek-gesekan kan, tapi pasti dong. Kemarin juga barusan berantem sama kakak. Saya mau nyebut istri. Nggak ada berantem sama istri saya, baik aja. Sebagai klarifikasi gitu ya. Ya, itu dia sih tujuannya. Sebelum kita bahas lebih jauh, Papi ya, sebelum kita bahas ini kan rangkuman secara besarnya adalah first thing first-nya. Kita perlu breakdown dulu nih, kenapa perlu gitu ya, Pia. Yang pertama nih. Penasaran, apa? Penasarannya yang pertama adalah why need conduct? Kenapa sih departemen conduct dibutuhkan? Kenapa tuh teman-teman kira-kira? Mungkin Kak Dita tahu nih, atau Kak Catherine tadi udah ada pernah dikasih tahu mungkin atau pernah baca. Kenapa sih tim conduct tuh harus ada? Mungkin di yang living. Untuk ngasih hukuman. Iya ya, nelfonin ibu gini-gini gitu ya. Nggak boleh lu. Nggak boleh gitu ya. Tapi gitu suaranya. Nggak boleh loh bu. Gitu. Atau ngancem-ngancem, awas ya nanti di hold akunnya gitu.
atau nanti nggak boleh ini apa ya? Nggak boleh ikut retreat. Nggak boleh ikut retreat gitu. Kayaknya sih nggak begitu sih konsep kita ya. Jadi tenang teman-teman di sini bahwa conduct itu tidak menghukum sebenarnya ya. Jadi Nggak ada sebenarnya niatan. kita cuman menjaga. Nah, ini yang akan diceritakan Kak Yuni selanjutnya. Apakah Oke, itu? kita bahas satu persatu ya, Pupi ya. Yang pertama, kenapa kita membutuhkan conduct? Yang pertama adalah semua butuh aturan. Setuju. Benar. Dari bagian komunitas terkecil itu, misalnya di keluarga aja, kita sudah butuh namanya aturan. Kalau enggak, akan terjadi kekacauan pastinya di rumah. Betul. Bisa jadi nih, misalnya gimana nih, Pi? Nah, misalnya ini teman-teman aja kita tanya. Coba Kak Dita, Boleh. Kak Catherine, Kakak, siapa lagi? Desi Kak Desi Paksi. Eci. Desi Eci, antisipasi Papi. Oh, tuh gimana? Papi serapan orang berarti ya. Angkat kaki satu gitu ya. Nah, misalnya kayak di sini yang sudah punya anak siapa? Ayo. Lagi mungkin yang masih balita gitu ya. Yang masih kecil. Kok Kak Desi anaknya sudah remaja ya? Iya, kalau kayak dalam Kak Desi. Kak Desi anaknya sudah remaja sih yang saya tahu. Terus ini kan ya? Iya. Gimana sih gini? Iya. Mungkin Kak, wih ada Kak Ajeng Ayusi loh. Oh iya ada Kak Ajeng Ayusi. Terus atau mungkin Kak Dita sendiri atau Kak Evi di sini. Atau ada nih tulisannya ada Mama Maya, berarti seorang mama nih gimana nih? Mungkin udah namanya Mama Maya berarti mamanya Maya ya. Ayo, jadi siapa yang sudah masih punya anak kecil? Saya tahu Kak Ajeng Ayusi anaknya masih kecil tuh waktu itu karena pernah saya ikut LDPR-nya Kak Ajeng, terus kemudian dia bawa anaknya kecil. Iya, dan dia yang ayo anak-anak gitu kan, pasti juga pada ngasih aturan kan. Diakui oleh Kak Ajeng loh. Nah sekarang semua butuh aturan, termasuk rumah tangganya teman-teman pasti ada aturan. Benar ya? Benar. Kalau waktu kecil diatur-atur nggak sama ibu bapakmu? Oh tentu. Kalau melanggar aturan kamu diapain Kak Yuni? Masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi ya? Iya. Berarti merenungi kesalahannya apa? Ibumu itu berlaku sebagai conduct di dalam rumah tangga. Benar. Nah teman-teman di sini saya yakin pasti ada sisi conduct-nya di dalam rumah tangga. Benar. Ya kan? Karena memang semua butuh aturan. Benar. Gitu ya. Karena kalau ada conduct berarti saya harus punya yang mendukung saya, yaitu bapak saya. Biasanya kalau dimarahin ibu, larinya ke bapak, minta pertolongan gitu. Itu baru di keluarga kecil. Baru kecil. Ya kan? Nanti kalau ke lingkungan RT, ke lingkungan RW, pasti peraturan itu lebih besar lagi, ya kan? Ya, benar sekali. Oke, setuju Kak Yuni, semua butuh aturan. Kemudian ada apa lagi? Kemudian, karena kita butuh aturan, selain itu, kita juga karena tadi ada aturan, tapi ya tujuannya apa? Yaitu menjaga etika berbisnis di Young Living. Jadi Young Living itu bukan hanya keluarga untuk mengetahui misalnya tentang esensial, tapi juga kita ada bisnisnya juga loh, Papi, di dalam sini gitu lah. Apalagi kan tadi Yuni bilang bahwa kita ini kan adalah people business ya teman-teman ya. Yes. Di sini siapa yang anggota timnya sampai 10 orang ada? Boleh? Coba sampai 10 orang. Boleh tahu dong, sekali kita juga mau lebih tahu juga tentang kakak di sini ya. Tahu 50 orang? Atau mungkin 100 orang? Atau mungkin 100 orang? Ada tuh. Tuh, Kak Dita tuh, ada berapa Kak Dita adanya? 10 orang kah? 50 kah? 100 kah? Atau biasanya ada yang sekarang sudah sampai ribuan loh. Bisa jadi seorang leader yang living berarti ya. Bayangin, 10 orang aja. 10 orang. 200-an tuh kalau kata Kak Dita. Oke, Kak Dita. Oke, 200 Kak Dita. Dikumpulin. Semuanya kepalanya beda nih pikirannya nih. Maaf nih ya, asalnya juga beda. Yang satu di Bekasi, yang satu Makassar, yang satu Solo, yang satu Medan misalnya kan. Pasti semua punya pandangan moral yang berbeda-beda. Benar. Cara berpikir yang berbeda-beda, berpikir yang berbeda-beda. Kalau tidak dijadiin satu etika berbisnis, satu pandangan yang sama, jadi konflik nggak itu. Katakan 200 orang aja kayak Kak Dita.
Kalau berbeda-beda semua kepalanya, tidak ada aturan, pasti akan jadi konflik. Setuju. Setuju ya teman-teman ya, setuju ya. Pasti Kak Oktaviana juga setuju nih, ya kan? Kak Evi juga pasti setuju. Tuh semuanya setuju. Oh kan, setuju Setuju banget, Ya, gitu kata Kak Ajeng. Nah, oke, selanjutnya apa nih Kak Yuni? Oke. Kenapa sih dibutuhin kondak itu? Selanjutnya adalah, nah tadi kan setelah tadi menjaga etika bisnis, tapi karena kita punya latar belakang yang berbeda-beda, tentunya pada saat kita juga berada di yang living ini, biar kita berada pada lapangan yang sama. Oh, apa tuh? Lapangan bola? Iya, enggak sih. Lapangan maksudnya lapangan apa sih istilahnya Pak ya? Lapangan bisnis yang bisnis yang sama gitu ya. Jadi punya cara mainnya sama, punya aturan mainnya sama gitu kan? Benar, Dengan karena di latar latar belakang yang berbeda, nggak mungkin kan semuanya punya karakteristik yang berbeda. Jadinya kalau kita jalan satu mencang-mencang nantinya Pak ya. Betul. Jadi kan nggak main pada lapangan yang sama. Betul. Jadi contohnya aja misalnya main bola. Ya, main bola kita sudah tahu aturannya seperti apa. Mau kamu tim nasional dari Jerman, tim nasional dari katakan Indonesia, dari Thailand, semuanya sama aturannya. Itu maksudnya bermain pada lapangan yang sama. Ya, jadi semuanya mempunyai satu bahasa mengenai aturan di lapangan tersebut itu apa. Jadi nggak ada yang kalau menurut aturan di Afrika main bola itu adalah seperti ini. Itu tidak seperti itu, tapi disamakan semuanya sedunia itu punya aturannya sama biar etika bermainnya dijaga dan mereka punya pemahaman yang sama akan suatu hal. Begitu juga dengan di yang living ini, ya kan? Itulah si kondak ini makanya mengatur itu ya Kak Yuni ya. Benar sekali Bang Pi. Jadi pastiin kita tahu cara mainnya, mengetahui cara mainnya, biar pada saat kita bermain pun, oh saya udah ngerti nih, saya di jalur yang benarkah, atau saya lagi ngelenceng nih gitu kan. Jadi kalau melenceng, ya itulah gunanya kita menginformasikan atau memberikan kartu kuning atau kartu merah. Ya. Dan ya bisa juga itu kan tahap lebih lanjutnya Pak ya. Tapi kita menginformasikan, mereminder lagi nih, Bu, gini loh cara mainnya yang living gitu loh. Biar kita sama-sama teman-teman yang lain juga atau kakak-kakak brand yang lain juga, oh, gue tahu nih, ternyata gue lagi sedikit melenceng dari aturan nih gitu. Dari aturan. Oh, jadi kita berusaha bahkan tidak sampai ngasih kartu kuning, apalagi kartu merah. Itulah makanya kita selalu punya edukasi minimal sebulan sekali, reminder juga di dalam leaders meeting, ya kan? Terus kita juga punya ELID education, tujuannya agar si lapangan hijau ini permainannya tetap sama nih semua orang. Benar sekali. Ya kan? Jadi jangan sampai terjadi sesuatu pada kita. Betul, dan itulah makanya kenapa sih training-training ini, ayo kita undang sebanyak mungkin teman untuk mengikuti dan memahami peraturan kita lapangan hijaunya di yang living ini seperti apa sih gitu, sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan antara teman brand partner, gesekan antara brand partner dan manajemen dan sebagainya. Itu yang pengen dihindari. Oke, kalau tadi kita bilang secara mungkin internal ya Bapak ya, selama dengan brand partner, ternyata tujuan lainnya atau tujuan terakhir kita kenapa kita butuh kondak adalah menghindari benturan dengan Indonesia. Karena kita nggak secara internal, nggak cuma hanya berbicara tentang brand partner, berbicara tentang yang living secara internal, tapi kita punya faktor eksternal juga. Karena tadi banyak nih, misalnya kita berhubungan dengan regulator Indonesia, misalnya pemerintah Indonesia, kemudian departemen yang berhubungan dengan misalnya produk kita, misalnya BPOM misalnya gitu kan. Kita kan perlu persetujuan nih untuk produk kita untuk masuk ke Indonesia gitu kan ya. Oh, jangan sampai gitu ya kartu merah, aduh. Tapi jangan ya, gitu deh. Ya, itu baik lagi sih, maksudnya selama kita memang bermain pada aturan yang sama, kemudian menjaga etika kita dalam berbisnis, tentunya Kak Ajeng ataupun kakak-kakak brand yang lain ini jangan sampai ada dan tidak akan ada.
Jadi itu regulator ini sebenarnya kita menjaga teman-teman juga gitu ya. Jadi tadi kata Kak Yuni bahwa kita juga terlibat dengan pihak luar dari internalnya yang living. Karena kita anggap internal yang living itu teman-teman ini masih kita ada satu kapal besar nih, brand partner, manajemen global itu satu kapal besar. Cuman di luar sana kenapa sih kita bikin aturan? Karena kita kemudian menyesuaikan juga dengan aturan yang ada di market setempat, katakan Indonesia. Jadi kita punya aturan yang kita adopt dari Kemendak misalnya, karena di perdagangan sendiri pasti ada aturan-aturan. Untuk direct selling itu seperti apa? Itu ada deh, teman-teman bisa cari. Terus lagi ada dari BPOM. Jadi kan kalau BPOM itu misalnya dia yang mengeluarkan izin edar produk-produk kita. Jadi contohnya kalau produk oil kita, izin edarnya apa? Ayo teman-teman, essential oil. Ada nggak yang tahu? Ayo, udah pernah dibahas kayak bulan lalu udah pernah bahas nih. Ini kejutan loh, ada hadiahnya nggak ya yang bisa jawab? Ini kejutan banget. Ayo, nggak ada yang tahu tuh, nggak ada yang tahu kan? Tuh. Kecantikan kata Kak Elsa. Dia setelah mendengar kata ada hadiah, dia cepat langsung kecantikan gitu Kak Elsa. Coba ada yang lebih tepat? Aromaterapi. Kan, ketawa kan dia pasti dia nih. Oh hadiah, tutik gitu dari Thanosnya langsung main. Nah, iya benar. Yang tepat adalah kosmetik. Ih, pinter loh teman-teman ya. Ya kecantikan maksudnya Kak Ajeng tadi ke kosmetik juga sih sebenarnya ya. Tapi yang tepatnya adalah kosmetik. Jadi si BPOM ini dia kan adalah pemilik izin edar ya. Dia badan yang mengawasi makanan dan obat kan. Nah, dia melihat nih, ini udah gue kasih izin edar nih si Young Living untuk essential oilnya, yaitu adalah kosmetik. Tapi tiba-tiba di lapangan dia menemukan, wah, si oil ini dapat menyembuhkan, mengusir virus-virus COVID. Kan dia bilang, wah, kosmetiknya canggih banget ya, bisa mengusir virus-virus kan begitu ya. Nah, mereka tuh bisa menanyakan ke kita langsung atau bisa menegur teman-teman langsung. Jadi itulah yang sebenarnya kita pengen hindari, menjaga teman-teman juga biar nggak berurusan dengan regulator di Indonesia, gitu kan. Menghindari hal-hal tersebut. Jadi tugas kita lumayan berat berarti ya kayak. Tapi di sini kan kita makanya kasih edukasi teman-teman biar paham. Biar kita sama-sama nih, berarti tim Kodam tuh nggak sendirian, karena teman-teman juga adalah yang Papi kemarin bilang adalah agent of conduct. Agent of conduct-nya yang living. Sip, itu ya berarti kenapa kita butuh conduct ya. Jadi bukan untuk dimusuhin ya teman-teman. Kita kayak teman gini banget ya. Kita kan dimusuhin loh. Jangan dong. Gitu. Karena kita pengen yang terbaik buat teman-teman. Itu sih sebenarnya. Oke. Kalau sudah di sini, kita coba gali lebih lanjut lagi ya teman-teman ya. Sebelumnya itu kita itu punya kalau tadi kita ngomong regulator ya Papi ya, tentunya kita ada namanya dasar peraturan nih di yang living. Jadi kita akan bahas lagi nih internal lagi nih. Kayaknya kita internal, eksternal kayak nantinya ya, tapi lebih baik internal sih kita ya. Dasar peraturan yang living sendiri pada saat mungkin teman-teman mendaftarkan seorang brand partner di bawahnya teman-teman pasti langsung nanti ada di virtual office juga mengenai ini dia. Ya ini kebijakan, kita sebutnya dengan kebijakan dan prosedur ya Papi ya. Benar. Jadi kita sudah punya panduan nih, buku panduan yang istilahnya isinya adalah tentang mengatur gitu kan. Tadi cara mainnya gimana sih di yang living, apa aja sih yang boleh nggak boleh, apa aja sih yang harusnya aku lebih baik menghindari hal ini biar aku nggak kena teguran sama kondak gitu kan ya. Jadi kita sebut dengan kebijakan dan prosedur. Mungkin di dalam bentuknya dulu, ya, buku mungkin teman-teman ya bentuknya buku dari siapa yang pernah lihat nih buku ungu kayak begini, buku cantik, ada cover lavendernya gambarnya. Yes, benar. Ayo siapa yang masih punya, apakah sudah menjadi ganjalan meja atau kemudian dijual ke tukang uang. Aku tuh katanya Kak Ajeng dia masih punya loh. Cuma mudah-mudahan bentuknya udah lecek sih Kak Ajeng ya, karena aku senang berarti dibaca. Kalau masih baru masih mulus Kak. Karena aku masih ada kata Kak Evi juga. Oke Kak. Ya, tapi sekarang kita sudah nggak ngasih bentuknya ya. Kita lebih bentuknya karena kita mengikuti perkembangan teknologi dan zaman ya Papi ya.
Sekarang bentuk benar dan harus. iya, Kita sudah nggak ada, jadi bentuknya perkembangan zaman dalam bentuk apa tuh? apa tuh bi? Tulisannya Elektronik kebijakan dan prosedur itu ya. benar. Dan Jadi bisa ditemukan di mana lagi sih Kayu? ada di virtual office dong tentunya. Di virtual office juga Virtual ada. office sudah ada kok, Hmm. masih tersimpan dan belum di take out kok. Tenang saja. Bener, nah teman-teman walaupun membosankan, baca peraturan itu membosankan kan ya Kak Yuni? Oh kamu nggak ya? Karena Kak Yuni ini orangnya kondak banget, dia suka membaca dan memahami segala sesuatu, dia suka jadi suka baca-baca tuh, ya lihat-lihat. Nah teman-teman coba contoh Kak Yuni deh, karena kadang-kadang ada peraturan yang kemudian tanpa kita sadari kita langgar loh, ya kan? Dan sebenarnya peraturan ini diberikan ketika mereka pertama kali join kan? Bergabung di yang Bergabung, dan teman-teman tanpa sadar ada tik gitu mencentang bahwa menaati semua peraturan, ya kan? Nah berarti menyetujui, berarti setelah teman-teman masuk dan mengetik, karena kalau nggak ditik nggak bisa lanjut ya. Iya. Ya kan? Berarti kan teman-teman seharusnya menyetujui, tapi tidak paham apa yang disetujui karena nggak pernah baca isinya yang disetujui tersebut, ya kan? Dan ketika kena pelanggaran, kok saya nggak tahu misalnya ada peraturan itu gitu. Padahal kan teman-teman berjanji menyetujui aturan yang ada di Young Living. Jadi ya teman-teman, makanya kita paham sih bahwa membaca buku peraturan itu tidak mudah. Makanya kita punya training setiap bulannya. Dan juga ada informasi di Instagram kita juga selalu reminder gitu Papi. Karena bentuknya mungkin kalau bentuk tulisan ada beberapa orang yang visualisasinya kurang dapat mungkin ya, atau belum bisa memahami. Jadi kita kasih misalnya kayak example contoh-contohnya gini-gini gitu loh Ibu. Entah kalau nanti ada update juga kan, tapi ya nggak bisa langsung kita sharingkan per bulan, dan langsung biasanya kita akan sharing langsung di Instagramnya Young Living. Nah, gitu. mungkin tanya nih teman-teman, ada yang belum gabung belum ke YLID Education, atau timnya belum pada tahu ada Instagram yang namanya YLID Education. Silahkan dipromosikan ya. Caranya gimana Kak Yuni kalau biar bisa masuk? Iya, nanti di follow dulu, nanti kirim DM atau direct message-nya atau pesan gitu ya. Informasikan nanti nama dan juga nomor ID-nya kakak-kakak sekalian. Nanti kita cek dulu, confirm, dan lanjut deh, kakak sudah join bersama secara internal dengan Young Living, dan juga ketentuannya ada Young Living gitu ya. Betul banget. Iya benar, sekarang paperless ya. Kita mencintai bumi. Buat saya udah mencintai bumi nih, Bobi, udah warna. Ayo. Lanjut. Oke. Masih ada ya pada punya ya, walaupun zaman dulu, tapi masih pada punya. Seru ya, juga tapi sih. kan peraturan Young Living kan tentunya seiring waktu juga ada sedikit perubahan. Pastinya karena sekarang sifatnya juga udah tadi kata Kak Siti-nya paperless, jadi monggo sering dicek aja untuk virtual office-nya, karena setiap update kita akan simpan juga di virtual office-nya Young Living ya. Oke, kalau tadi sudah bicara tentang regulator, dasar peraturannya Young Living, kita akan lanjut lagi. Oke, di salah satu bagian dari kalau kakak-kakak baca dalam kebijakan dan prosedur, kalau kita singkatnya kan PNP ya Pak ya, itu tadi kan kita bilang nih mulai dari nol. Jadi kita akan mencoba nih dari nol tuh ada list, biasanya kan list daftar isi gitu ya, pendahuluan gitu kan di sananya. Dan ketentuannya 1.1 gitu Papi. Nah, kita kembali lagi karena kita balik ke nol, karena nggak nol banget ya. Jadi kita beralih ini, kita mau bahas lebih lanjut. Oke, ini emang benar-benar awal dari buku itu sih, ya kan? Setelah pendahuluan ya, kita kan nggak mungkin nggak membahas pendahuluan di sini. Jadi kita bahas yang paling pertama tuh ini ya Yuni. Benar. 1.1 itu mengenai etik atau etika. Kamu sudah merasa beretika belum? Ini secara sosial manusia bersosialisasi gitu ya, Bapak ya. Dalam bisnis pun kita harus punya etika ternyata, Pak. Nah, itu ini awal banget yang tadi di pelajaran PNP, dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang member dari Young Living, brand partner dari Young Living, paham dulu nih etikanya gimana gitu, bukan sih? Benar.
Sip, kita coba lanjut ya. Oke, ini connection. Kita mungkin langsung aja ya, Papi ya ke. Itu loh tadi yang menarik itu gambar itu loh. Boleh, Papi. Ya kan? Nah, ketika etika itu berbicara, gue kayak pujangga itu. Ketika etika itu berbicara, pertama yang pasti etika itu butuh orang dikatakan beretika tidak beretika itu kan pasti orang lain yang mengatakan. Benar. Atau orang lain yang menilai kita. Orang lain yang menilai, benar ya. Berarti memang harus ada connection dulu sih. Jadi ketika tadi kayak Kak Dita ya yang punya 200 tim member, berarti ada koneksi dong antara sponsor, enroller, tim, ya kan, core timnya, tim leadernya, terus ada user, itu pasti ada koneksi yang pasti satu sama lain akan menilai. Oh dia begini ya, oh dia gini. Pasti semua orang punya penilaian terhadap orang lain dan menilainya berdasarkan etika yang dibawanya dari lahir, value, nilai-nilai yang dibawa dari lahir. Benar. Jadi connection itu penting. Terus trust. Gimana tuh ya? Rasa percaya nih. Tentunya karena tadi kan kita kita terdiri dari banyak orang. Maksudnya pasti ada sesuatu yang misalnya ke Papi aja kan aku butuh rasa percaya nih ke Papi. Padahal kita suka tidak saling percaya. Papi jangan dibongkar kalau gitu ya. Maksudnya kita harus saling percaya gitu loh dengan timnya kita bahwa tim ini akan membawa kita ke arah yang lebih baik misalnya Papi ya. Tujuannya karena kan visinya dari tadi kan membawa essential oil ke setiap rumah. Caranya bagaimana ya kita tadi melalui timnya kita tadi kan Papi membawa nilai-nilai yang ada yang living, kemudian kita sharekan kepada timnya kita, dan caranya kita men-sharekan dan cara kita berkomunikasi dengan mereka inilah yang menimbulkan rasa percaya harusnya dalam timnya. Tim yang kuat berarti punya rasa saling percaya yang kuat dong tentunya Papi di dalamnya. Jadi itu penting ya dalam etika. Iya, kalau kita kayak gini-gini kan itu nggak ada rasa saling percaya kan jadinya yang tentunya fondasinya nggak ada nanti tentunya Papi. Untuk jalan lebih jauh atau lebih tinggi. Jadi ini fungsinya juga etika ini fungsinya juga bagaimana kita membuat tim kita semakin solid, benar nggak sih? Itu tujuannya, benar. Apalagi adanya si honesty, gitu ya, kejujuran tersebut, terus integritasnya kita itu dinilai juga loh. Komitmen bagaimana sebagai seorang tim leader di dalam jaringannya, di dalam organisasinya, tapi tidak punya komitmen, pasti nggak ada yang mengikuti ke bawahnya, benar nggak? Iya, itu yang kita hindari harusnya ya. Nah, transparensi, core values, sama reliability, ya itu hal-hal yang ternyata bisa mempengaruhi etika seseorang. Jadi teman-teman coba sebelum kita nih, kadang-kadang gini nih manusia, termasuk saya sih, kadang-kadang kita suka melihat kesalahan orang lain tanpa kita melihat kesalahan diri kita. Ya kan? Jadi kita pasti nyalahin orang lain dulu tuh. Kalau terjadi sesuatu, dianya sih begini, kamu sih begitu, gitu ya. Sambil nunjuk ya jadi ya. Padahal semua yang jadi yang tiga gitu ya. Kita kan. Nah itu jadi dan sebenarnya kan mengontrol orang lain itu kan lebih sulit ya, karena mereka different individu, mereka bukan anak buah kita kok di dalam living. Benar. Dia nggak mau nurut sama kita pun fine gitu, nggak apa-apa gitu kan. Terus kita nggak bisa nyuruh apa-apa seperti bagaimana gitu ya mereka. Jadi yang paling gampang dirubah lebih dahulu tuh diri sendiri. Gitu sih. Jadi lihat dulu nih, kita nggak usah ngurusin orang lain dulu deh. Apakah kita sudah memenuhi standar etika tersebut? Ya kan? Yes. Saya nggak dibawa tekanan kok kakak-kakak. Tapi saya sambil ngeliatnya tadi lihat kan, apakah sudah memenuhi standar etika gitu. Sudah, Papi. Oke, tadi kan kita bahas nih tentang faktor atau apa aja sih dalam organisasi tentang value-nya kita ya atau etikanya kita ya. Jadi kita mau lebih lanjut nih, sebenarnya apa sih apa itu etika gitu ya Papi ya? Nih, kalau di dalam peraturan kita sendiri, atau dalam kebijakan dan prosedurnya yang living, itu ada di 1.4 poinnya nanti, bisa dibaca juga sama kakak-kakak nanti ya, bahwa Anda wajib mematuhi kode etik berikut ini. Berarti seluruh nanti ke bawah-bawah itu merupakan kode etiknya di dalam yang living. Itu ya tulis ya. Dalam mengelola tadi ya, organisasi penjualan Anda atau kita semua,
dan peluang Anda berpartisipasi dalam bisnis Young Living. Tadi kita kan lagi bahas tentang etika dalam berbisnis di Young Living ya. Kemudian, nah ini ada sebab dan akibat nanti jatuhnya ya. Pelanggaran terhadap kode etik yang apapun nanti setelah ini dirumuskan gitu ya, diinformasikan, akan berakibat dikenakannya tindakan disipliner. Oke. Jadi makanya istilahnya ada sebab dan akibat. Sebab akibat, benar. Ya betul sih. Oke, jangan teman-teman agak berat ya. Agak berat di sini. Oke, lanjutkan. Oke, nextnya. Oke, jadi siapa? Who yang akan melakukan ya? Otomatis tadi dari keluarga besar yang living tadi ya, yang ada di hampir seluruh benua, seperti Papi bilang, kita mau ngerucutin lagi. Kalau kita ke market Indonesia gitu ya Papi ya, otomatis kita naunin dulu diri kita adalah sebagai warga Indonesia. Oke. Jadi sebagai warga negara pun kita punya peraturan tentunya oleh pemerintah gitu ya Papi ya. Tapi di yang living kita adalah yang dianggap tadi yang melakukan etika berbisnis tersebut. Oke, jadi ini subjeknya. Siapa sih sebenarnya aturan etika ini diterapkan? Yaitu karena kita tadi katakan jadi warga negara Indonesia, maka kita adalah jadi kita nggak usah deh pusing mikirin brand partner dari Malaysia. Ya. Kita cari-cari kesalahan mereka gitu ya. Kayak nggak usah deh kita karena kita kebutuhin, kita fokus sama rumah tangga kita dulu nih, yaitu di Indonesia, dan mereka dan begitu lagi adalah brand partner kita sebagai brand partner yang living ya. Oke, ini mungkin dilihat layar pertama nih, mungkin ini ada di cuplikan yang sudah pernah kita sharing ya Papi ya di Instagramnya yang Living Education gitu kan ya. Bagaimana pada saat kita pertama kali mendaftarkan diri nih Papi sebagai warga baru yang living di Indonesia gitu ya Papi ya. Terus kemudian informasikan karena kita menerima beberapa laporan atau teman-teman lain juga gitu loh, misalnya atau kita sendiri nih menerima misalnya perbaikan dalam apa gitu Papi, misalnya dalam nama gitu kan. Nah, jadi pastikan kita ingin lebih mengimbau sih Papi, lebih lagi untuk mereminder pada saat kakak-kakak sekalian mendaftarkan seorang brand partner di jaringnya kakak-kakak sekalian, pastikan tadi pengisian yang dilakukan pada saat awal itu dilakukan secara nggak usah terburu-buru maksudnya kita, jadi pastikan diisi dengan secara benar dan tepat gitu ya. Yang suka salah apa sih penerapannya ini? Kalau aku melihatnya adalah nama pastinya, nama, kemudian nomor identitasnya atau KTP-nya, itu yang lebih utama sih yang kebanyakan. Ini sih soalnya gini, kita sering banget nih ya teman-teman terima email perubahan nama. Ya kan? Nggak cuma langsung dari si brand partnernya, tapi dari departemen lain juga. Jadi kadang-kadang namanya Unitarida, tapi ketulisnya jadi Unidarita, bukan Unidarita ya, Unidarita gitu ya. Nah, terus dia minta rubah, dikasih KTP, ternyata benar. Cuma kadang-kadang juga ada yang namanya Unitarida, minta rubah menjadi Irianto Wicaksono. Nah, itu yang kita suka pusing. Kenapa namanya bisa jauh banget gitu kan? Nah, pasti ada story-nya sih. Kadang-kadang mereka memang ada story-nya, memang benar ternyata alasannya kenapa. Tapi kadang-kadang ada yang apa ini nice try atau bagaimana kan itu ya, kita jadi kadang-kadang suka bertanya. Maka kata Kak ini gak usah buru-buru, tulis aja yang benar daripada akan menjadi kerjaan tambahan lagi di kemudian hari. Yes, itu yang kita hindari. Maksudnya kalau dari awal sudah benar dan tepat kan Papi ya, jadi kan pada saat verifikasi pun enak gitu loh. Nggak ada misalnya mengontak, oh ini salah loh, ternyata informasi yang diberikan atau kurang tepat. Misalnya nomor KTP-nya harusnya belakangnya 2, kok terganti jadi 1 ya gitu loh Papi. Padahal itu berhubungan dengan angka, memang istilahnya memang kita harus benar fokus pada saat pengisian. Terlibat kan isi nomor KTP itu. Iya, kan harus tuk. Nah, tapi kadang-kadang begini lagi nih teman-teman. Begitu nomor KTP-nya beda sama KTP yang dikasih, pas kita cek ternyata KTP yang dikasih nih dilampirin itu sudah terdaftar. Nah, kan jadi kita berpikir lagi nih, ya kan, apakah ini duplicate account gitu kan dengan memalsukan nomor KTP atau bagaimana? Nah, itulah tadi kejujuran itu diperlukan, ya kan?
Tapi sebelum ke sini, pastikan juga pada saat pendaftaran dicek lagi tuh Pi tanggal lahir dari brand partnernya. Karena kan kalau kakak-kakak cek lagi di peraturan kita adalah berapa sih usia untuk jadi brand partner? Jadi minimum usianya gitu ya. Ayo berapa yo? Ada Ada yang tahu nih, tahu? Kak? Boleh tahu nggak, Kak? Kak Lidiana nih pasti tahu nih. Ayo, Kak Lidiana nih udah lama juga nih nggak jumpa dengan Kak Lidiananya. Aku coba lo kemarin di trainingnya Kak. Sama siapa ya kemarin? Oh, untuk training terakhir aja ada Kak Oh, Lidia. ada ya? Eh, Oke. Ayo Kak Siti yang dari Pontianak nih pasti dia. Ah Kak Siti 17 kurang nggak cepat. sih? Gitu ya. 17 Kurang tahun. cepat. Ini yang kita mau informasiin, makanya kita sering melakukan training Pak ya, Yes. mereminder lagi gitu ya. Kak Siti ini lagi seneng ke pickup center nih, ya kan? Oh, Pastinya nih dia. tuh kan Pi, dari sini aja kita tahu nih bahwa Nah, cepet aja. kalau untuk ya benar, kalau secara warga negara Indonesia benar pada saat kita membuat KTP atau kartu tanda penduduk Betul. adalah minimum usia kita harus di 17 tahun. Tapi di yang living sendiri untuk menjadi warga negara yang living itu minimum usianya bukan 17 tahun Kakak, tapi tambahin 1 jadi 18 tahun. Betul. Jadi pastiin pada saat pendaftaran jangan daftarin tanggal misalnya 12 Mei, Pi. Wah, itu ulang tahun saya. Iya, tapi ternyata dia lahirnya 11 Mei, Pak Pi. Tapi dengan minimum umurnya yang 18 tadi, sebelum 18 gitu loh. Itu kan beda sehari doang gitu loh, Pi. Jadi kan tetap aja nanti Betul. ada ini sendiri sih, maksudnya pastiin aja calon si brand partnernya adalah 18 tahun ya kakak-kakak. Yes, 18 tahun. Jadi jangan dilihat udah sweet 17 habis perayaan ulang tahun. Wah, Iya. bisa daftar yang living gitu. Jadi ya. sweet 17 plus 1. Ada plus 1. Karena kita kalau terima biasanya nanti dari bagian MS dia akan menginformasikan kembali bahwa belum cukup umur untuk didaftarkan dan suruh tunggu sampai pas ulang tahun ke-18-nya atau tunggu bulan gitu kan. Benar. Nah, jadi teman-teman paham ya sekarang ya, Iya. harus 18 tahun. Iya, itu ada yang jawab, ada yang jawab benar tadi Papi, sebentar. Oh kan Kak Siti mah main dong ke itu. Iya, Kak Ega tadi ya, jadi 18 tahun ya Kak Ega Oke, ya. benar 18 tahun berarti. Oke, lanjut. Oke, tadi udah nama lengkap nih, pastikan penulisannya sudah sesuai dengan KTP-nya, kemudian nomor KTP-nya juga pastikan sudah sesuai, ada 16 digit ya. Atau kalau misalnya ada tambahan NPWP-nya juga sesuaikan. Kemudian nomor telepon juga pastikan adalah nomor telepon dari brand partner yang didaftarkan. Iya, yang bersangkutan. Takutnya nanti dari kita ada verifikasi secara dadakan, ternyata yang mengangkat bukan yang bersangkutan, tapi malah orang lain. Yes. Jadi kita anggap tadi takutnya bisa mensenyalir atau kita bisa praduga tak bersalah gitu. Ini apakah benar adalah orang yang benar-benaran atau beliaunya tidak tahu kalau beliau didaftarkan sebagai brand partner yang living, gitu ya. Yang sering juga bukan kesalahan saya bilang ya Bapak ya, maksudnya mungkin kurang teliti pada saat pendaftaran gitu ya. Ya ini adalah alamat utama dan alamat pengiriman. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat, entah itu nomor rumahnya kurang tepat diinformasikan atau RT RW karena mungkin di daerah kan ada beberapa bagian Jawa gitu tapi ya dia lebih kayak daerahnya yang lebih penting daripada nomor rumahnya gitu kan. Itu pastikan juga penulisannya tepat. Kemudian alamat email, sekali lagi alamat email pastikan alamat emailnya bukan yang tidak bisa dihubungi. Iya, yang ghosting gitu. Jadi karena pengen cepet aja gitu, tapi langsung bikin aja dulu. Gitu. Tulis aja dulu gitu. Padahal update informasi yang diberikan sama yang living itu bukan melalui nomor telepon, tapi melalui email. Ya. Kita pakai email blast gitu istilahnya. Ya. Jadi pastiin alamat email tersebut tidak fiktif ya, Pak, kita anggap ya. Memang yang dipunyai oleh si brand partnernya. Jadi kalau memang beliaunya belum punya, sebaiknya dibuat dulu sebelum proses pendaftaran dimulai. Oke, kemudian lampirin foto KTP.
Nah ini juga pernah kejadian nih pada saat aku di tim member service gitu ya. Pada saat pas mau ngecek gitu ya, ini bukan foto KTP, foto pemandangan loh yang yang disimpan, yang diupload gitu kan. Jadi kan sedih gitu ya. Kita mau verifikasi, mau ngeliat, oh ini apa ibunya mungkin buru-buru, itu tadi saya bilang kan. Kalau buru-buru apa aja dulu, tanpa mungkin dia ngelihatnya list, bukan dari oh ini KTP si ibu ini gitu kan. Tapi mungkin listnya apa, bentuknya angka atau apa, kan kita kurang ini ya. Itu yang terupload jadinya. Jadi pastiin aja sudah benar ya. Kemudian nomor ID dari enroll dan sponsor. Jadi kan pada saat kita di halaman depan pendaftaran, diinformasikan kalau memang ada seseorang yang mengenalkan Anda dengan yang living, informasikan sponsor dan enrollernya nomor ID-nya berapa. Jadi pastiin nomor ID upline-nya benar. Kalau tidak bisa jadi jatuh ke orang lain gitu ya. Karena satu angka pun itu berpengaruh sangat besar. Berbahaya ya. Betul. Terus tadi kalau foto tadi kayak yang kamu dapat foto pemandangan, terus kamu diapain biasanya? Verifikasi nanti balik lagi kan, Papi. Tim Kodak harus menginformasikan, oh ini tidak sesuai dengan kode. Balik lagi kode etik tadi pendaftaran gitu loh, Papi. Bisa jadi akunya di hold sementara dulu, kan? Jadi kan nggak bisa digunakan. Makanya tadi katanya Kak Yuni nggak usah buru-buru gitu ya. Mungkin kenapa buru-buru kita paham sih. Promo pendaftarannya sudah berakhir. Promo pendaftarannya dulu deh, kita masukin aja KTP-nya belum dikirim-kirim nih sama orang ini gitu. Kita masukin aja foto pemandangan alam, ya kan? Masuk cepat gitu, pokoknya kedaftar dulu. Nah itu makanya kita juga harus mengantisipasi hal-hal seperti itu jauh-jauh hari sebelumnya. Karena kan kita sebagai partner pasti memang pengen selalu mengembangkan jaringan kan ya. Nah, jadi kita sudah tahu bagaimana sistemnya di sini. Misalnya ada promo pendaftaran berakhir kapan, berarti kita harus sudah prepare untuk minta foto KTP dan sebagainya di hari-hari sebelumnya. Gitu ya, atau kalaupun di hari tersebut baru dapat, usahakan segera. Jadi tidak pasang foto yang tidak sesuai, karena akhirnya akan di hold nanti si akun tersebut. Iya, ya kan? Pada pengen belanja banyak mungkin ya. Yes, pada pengen belanja banyak, kasih OGV ke kita gitu kan sayang. Oke, next-nya adalah jadinya tergelincir kena oil katanya Kak Siti. Jadi pencet 2 jadi 1 ya. Oke, ini tambahan lagi nih. Kalau tadi kan untuk pendaftaran nih, Pi. Kalau ini tentang update data. Kadang kan mungkin kita alamat pengirimannya pindah rumah nih, Papi. Misalnya awalnya di daerah Jakarta Timur, nih lagi pindah ke Jakarta Barat. Nah, kalau memang kakak-kakak sekalian belum paham atau belum terlalu familiar dengan virtual office, seharusnya bisa dilakukan di virtual office-nya kan secara mandiri. Itu boleh minta bantuan ke customer service-nya, entah itu melalui telepon atau melalui email atau melalui live chat gitu kan. Bisa. Jadi sebenarnya bisa melalui langsung, tapi kalau misalnya kakak-kakak juga ingin lebih tahu lebih lanjut mungkin ya, biar lebih paham, boleh kok istilahnya hubungin customer service-nya, boleh melalui email dia kasserve.id@yangliving.com atau kontak kita melalui telepon line-nya Yang Living. Nanti mungkin kakak-kakak sekalian juga atau bisa diarahkan gitu loh. Misalnya kalau tim member service kan pasti ya kan, Bu, kalau misalnya saya bantu sekarang, tapi next-nya biar nanti nggak sering-sering telepon, misalnya kan, kalau sering-sering kan takutnya pasti susah ya, Papi, atau waktunya juga kakak sekalian juga kan banyak dimakan gitu ya, untuk calling ke Yang Living-nya. Boleh nanti pada saat menghubungi pertama kali, Mbak bisa bantu dong alurnya gimana, saya lagi buka virtual office-nya, saya harus kemana ya step by step-nya. Boleh, monggo banget. Jadi belajar dulu awal, nanti kalau kakak-kakak sekalian punya brand partner kan langsung tahu nih, aku dapat ilmu dari tim member service-nya Yang Living. Gini loh step by step-nya untuk misalnya melakukan perubahan, atau perubahan alamat, perubahan nomor telepon, itu biodata yang ada di virtual office-nya kakak-kakak sekalian ya. Jadi udah dimudahkan banget sebenarnya. Dimudahkan banget. Segala cara bisa dilakukan untuk penginian data tersebut. Benar. Jadi kalau ada perubahan alamat pun jangan dibiarin, misalnya nggak diubah gitu loh, Papi. Takutnya pada saat kakak sekalian pengiriman gitu kan,
alamat. Iya, ternyata yang menerima kok bukan yang bersangkutan. Iya. Pada saat ditunggu kok baru bersangkutan telepon ke Young Living. Iya, barangnya udah dikirim dan Iya. hilang katakan. Iya gitu. Itu yang kita perlu hindari ya. Hmm. Oke, nextnya. Oke, salah satu poin juga di dalam etika adalah tadi kan udah dibahas Pak Bia secara ini ya. Singkat ya. Iya, memilih integritas tentunya. Ya ini nih. Tadi mencangkupi tadi ya, mematuhi standar kejujuran. Kemudian kita harus bekerja secara profesionalisme Bapak ya. Kemudian mekanismenya atau secara maksimal membangun dan mengelola organisasi, itu tujuannya. Yes. Karena integritas itu sih Bapak luas ya. Luas. Ya, benar bisa dibilang luas integritasnya kita. Oke. Jadi kita harus kerja secara jujur, kerja secara profesional, apalagi kalau kita sudah punya jaringan yang cukup besar ya Papi. Di dalam jaringan itu yang dilihat nanti sama timnya kita juga, seberapa profesional kita sebagai leader nantinya ya. Betul, setuju. Oke. Terus kita harus apa lagi nih? Nih, poin yang selanjutnya nih Papi. Tentunya ini yang kita tidak boleh lakukan. Tidak membuat komentar negatif atau menghina, baik itu company yang living itu sendiri maupun semua yang terkait dengannya. Salah satunya tadi sesama brand partner, sesama. Karena kita sama-sama adalah keluarga yang living, mempunyai visi tadi ya, membawa essential oil ke setiap rumah, dan tujuan kita tadi sama dong sebenarnya Pak ya, dan baik gitu kan sebenarnya. Kenapa kita harus memberikan komentar yang negatif ataupun menghina gitu? Kadang-kadang mulut ini susah dikontrol. Iya. Pengennya julid aja gitu. Ini yang tidak boleh ya. Kemudian tadi ya, company itu jangan, kemudian sama brand partner, karena kita sama brand partner harus saling mendukung Papi. Benar dong. Untuk mencapai tujuan bersama tadi ya kan. Benar. Harus kalau saling support. Ada gesekan, ya kita selesaikan dengan baik-baik gitu ya. Ya. Sama ini juga untuk produk yang living, misalnya buat di Instagramnya mereka di akunnya produk yang living jelek, jeleknya di mana? Gitu. Misalnya komentar negatif aja tentang produk kita. Dan kebijakan yang living tuh selalu mengkang gitu katanya, tapi nggak mau memberikan kebebasan kepada brand partnernya. Istilahnya kan apa pelanggaran dikit disuratin gitu. Iya benar, atau default gitu ya. Soalnya tentunya di balik itu semua ada pertimbangan yang sudah dilakukan oleh manajemen yang living. Kenapa tersebut harus ada istilahnya kompensasi dari setiap tindakan, gitu ya. Oke, poin selanjutnya nih, bahwa tugas sebagai sponsor dan leader. Oke. Yaitu tadi membangun bisnis yang living, termasuk menyediakan pelatihan dan dukungan yang diperlukan. Oke, itu salah satu etika kita sebagai seorang leader di yang living ya. Berarti kita mensupport tim kita ya. Benar. Dan ini sebenarnya udah ada juga secara singkat ya Papi ya. Itu ada di kebijakan kita juga, nanti boleh dilihat di pasal yang ke-5.3, tanggung jawab tuh dibahas juga loh Papi, sebagai brand partner dan juga sebagai sponsor. Nah, kalau kita sebagai sponsor atau leader, yang diharapkan adalah untuk melatih, mengawasi, berkomunikasi dengan tim itu baik ya. Sekarang kan banyak ya Papi media untuk kita berkomunikasi, nggak cuma surat. Kalau surat mungkin agak sekarang udah terlalu jauh ya, karena kita udah lebih maju gitu kan. Melalui media komunikasi yang lebih maju sekarang ya, kayak WhatsApp, Zoom gitu kan ya, udah ada media-medianya, dari telepon gitu ya, dari email, banyak media gitu yang bisa digunakan untuk tadi. Karena tim yang baru itu kan Papi dia belum tahu apa-apa nih gitu, istilah masih baru, masih jauh, jadi dia nggak tahu nih apa yang benar apa yang salah. Betul. Istilah di lapangan yang livingnya atau produknya, mengenai produknya sendiri, mungkin dia belum tahu nih cara pemakaiannya, ada produk lain dari produknya seperti apa. Nah, itulah gunanya kita sebagai sponsor atau leader, menginformasikan atau melatih setiap timnya dari kita ya. Jadi kayak yang di paragraf di bawahnya nih, Anda harus memantau para brand partner atau tim Anda untuk memastikan bahwa mereka tidak membuat pernyataan yang tidak tepat mengenai barang atau bisnis yang terlibat dengan tindakan ilegal dan tidak pantas yang melanggar perjanjian. Dan dalam kata lain bahwa teman-teman di sini sebagai leader, sebagai mungkin sebagai sponsor atau sebagai enroller gitu ya, harus paham juga antara lain adalah etika berbisnis di yang living. Berarti harus paham isi dari
PNP kita, kebijakan dan prosedur kita, ya, karena fungsinya adalah untuk menginformasikan ke semua timnya. Jadi pas ada enrollee yang baru masuk ke dalam tim, kita juga salah satu yang harus kita kasih tahu adalah peraturan yang harus mereka jalani. Itu sih. Sesuai dengan tadi poinnya ya, tanggung jawabnya. Yes. Jadi kita nggak cuma bawa mereka sebagai brand partner baru, kemudian mereka belanja di tempat Papi ya, membeli produknya kita, setelah itu dibiarin begitu aja. Betul. Itu. Jadi kita harus punya sikap tadi, etika berbisnisnya tadi ya, ada tanggung jawabnya juga. Jadi itu duplikasinya juga harus jalan ya, termasuk etika berbisnis ini turun. Jadi semua tim di dalam organisasi paham. Benar, sampai ke bawah-bawah itu kita lakukan sebenarnya. Oke. Next poinnya tentang ini adalah, nih juga salah satunya adalah menghormati privasi, supportive tim dan para pelanggan atau usernya ya. Jadi menghormati privasi itu gimana sih Papi? Maksudnya Papi? Jadi kayak misalnya gini loh, kan apa namanya, kita kan masing-masing individu yang berbeda tadi ya, kita masing-masing punya kehidupannya, ya kali yang satu anaknya sudah kuliah, yang satu anaknya masih kecil, yang satu ibu rumah tangga, yang satu pekerja kantoran, yang satu pria yang aktif, yang satu kan gitu ya. Dan pasti mereka punya waktu-waktu sendiri gitu ya, yang kemudian yang paham hanya individu tersebut. Nah itulah kemudian bagaimana kita menjaga hubungan baik antara sesamanya itu dengan kita memahami privasi mereka. Ya, jadi privasi waktu sebenarnya mereka apa, tentu kan itu semua bisa dibicarakan ya. Kalau semuanya tujuannya untuk kemajuan tim, kan pasti mereka pasti tahu mana yang prioritas nih. Oh oke, saya mungkin tidak perlu melakukan yang biasa saya lakukan, saya bisa mentingin untuk tim kita meeting bareng atau bikin acara bareng. Nah, privasi-privasi ini harus dijaga, karena kalau kadang-kadang kita melanggar privasi seorang itu dianggap etikanya jadi nggak baik gitu loh, karena kan aduh gila lo maksudnya jam 12 malam gue ditelepon diajak meeting, nggak ada etikanya ya nih orang, misalnya kayak begitu. Oke, ya lebih lanjutnya ya kakak-kakak mengenai poin yang menghormati ya. Yes. Oke, kita coba lanjut lagi nih. Oke, ini juga salah satu etika dalam berbisnis yang living, mungkin agak sedikit sensitif ya nanti ya Papi ya, yaitu tidak akan merekrut brand partner yang living ke dalam peluang bisnis lainnya. Yes. Kalau kita sebutnya nanti non-solicitation. Gitu. Betul. Coba. Lebih lanjut nih, sebenarnya udah ada tertuang di dalam kebijakan dan prosedur yang living juga, nanti boleh lebih lanjutnya karena cukup panjang sebenarnya nanti ya. Ini mengenai di pasal nanti 4.11 nanti di breakdown lagi ya, ada titik 11.1, 1.11, 1.2 itu ya. Jadi kalau boleh nih Papi, mungkin Papi lebih ini untuk merangkum gitu ya dari poin ini, kemudian kebijakan sendiri tentang non solicitation ini maksudnya apa sih Papi? Jadi non solicitation itu kayak apa ya, bujukan pembujukan. Jadi kan kita di Young Living ini teman-teman kan memang bisa mempunyai direct selling lain di luar Young Living ya, tapi asal dijalankan secara terpisah. Nah, tapi kita melarang kemudian teman-teman untuk mengambil tim di dalam jaringannya untuk ditawarkan ke direct selling lain. Itu adalah non solicitation ya. Jadi ini yang harus dihindari sama teman-teman, karena tadi kayak Kak Dita punya 200 orang di bawahnya, atau Kak Ajeng mungkin lebih, bisa sampai Ajeng nanti punya ribuan. Bukan berarti kita kemudian seenak-enaknya bisa lu pindah aja ke direct selling yang lain nih, gue juga lagi jalan ini gitu, atau lagi susah ya kita ke sana. Nah itu kita tidak membolehkan hal itu terjadi. Nah itu ya, kemudian teman-teman silakan baca tadi 4.11, 11.1 dan sebagainya, itu masih tersangkut di situ gitu. Karena nanti jelas ya, nanti kalau lebih lanjutnya boleh nanti hubungi tim kondak ya. Oke, ini untuk poin selanjutnya nih. Kita sebagai brand partner itu bertanggung jawab nih Papi juga, selain tadi kalau kita sebagai sponsor dan sebagai brand partner juga wajib untuk membaca, memahami dan memastikan untuk mengikuti nih kalau ada perkembangan yang terjadi yang living, itu baik bentuknya dalam bentuk kebijakan atau peraturan ya, dan melaksanakan kebijakan dan prosedur tersebut
yang sewaktu-waktu dapat disempurnakan oleh yang living. Yes, betul. Berarti buku itu setiap saat teman-teman bisa sih balik ke VO untuk lihat gitu. Kalau lupa, Iya. kali-kali juga ada update dan sebagainya. Atau tadi ya Instagramnya di yang living. JLAD Iya. Edu. Iya. Betul banget. Salah satunya nih, Papi, mungkin teman-teman juga belum banyak yang tahu ya. Yang kita sudah update sih ini per Maret, tanggal 1 Maret ya 2023. Nah, mungkin kalau yang sudah join di Instagramnya yang living, udah follow, udah di confirm juga, mungkin pernah terlihat foto ini, foto apa ya, player ini ya Papi ya. Depannya seperti ini. Jadi ada tulisan itu update kebijakan dan prosedur. Judulnya udah ada update gitu ya. Berarti kan istilahnya ada informasi yang diupdate oleh tim yang living. Betul. Dari ini aja, ini yang perlu kita baca, pahami secara sesama gitu, sama gitu ya. Nah, mungkin ini terlalu kecil, nanti kita jelaskan aja nih. Iya, ini berkaitan dengan PNP-nya kita atau kebijakan prosedur yang living di pasal yang 6.12. Ya, ini judulnya mengenai harga minimum yang dipromosikan. Wah, apakah itu? Oke, kalau dari sini sih saya juga kurang baca ya, tapi udah matanya 4, tapi saya juga masih kecil ya. Saya harap kakak-kakak mungkin bisa screenshot nanti secara keseluruhan, nanti diupload intinya deh. Intinya ini mengenai update kebijakan tentang harga. Jadi kita itu punya harga minimum. Harga minimum itu sebenarnya harga yang harga jual kita nih. Yes. Harga jual yang living itu kan sudah pasti nih. Untuk peppermint harga berapa, ayo ada inget nggak? Yang paling gampang sih peppermint. Makanya saya lempar ke teman-teman. Karena kita juga harus memilih. Cuma kan teman-teman di sini yang berhubungan dengan customer mungkin lebih paham gitu ya. Harga produk. Nah, itu adalah harga minimum yang dipromosikan. Dan kadang-kadang harga minimum yang dipromosikan itu kita diskonkan secara company, kasih bulan ini peppermint diskon 10% dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Itu fine gitu ya. Itu masih termasuk harga minimum yang dipromosikan. Nah, kadang-kadang kemudian kalau kita lihat lagi, klik sekali lagi, yang suka terjadi juga bahwa ternyata teman-teman itu kemudian memberikan potongan harga lagi di luar harga minimum tersebut, harga jual tersebut gitu ya, harga yang sudah dipromosikan istilahnya officialnya yang living gitu. Betul, dan itu kita sebut dengan cutting price. Karena dimanapun juga, mau lewat WhatsApp, mau lewat omongan, mau lewat media sosial, cutting price itu tidak dibenarkan. Tapi kan karena ini sering banget terjadi, dan itu sebenarnya tidak saja merugikan yang living, tapi juga merugikan teman-teman lain yang bermain di lapangan yang sama tadi. Jadi ada yang tidak cutting price karena dia tahu itu dilarang, tapi ada orang yang cutting price. Jadi kita mengambil tindakan tegas lebih untuk cutting price ini. Inilah makanya kita punya update kebijakan dan prosedur, di mana ini dia, kita punya corrective action lebih untuk teman-teman berpartner yang melakukan kegiatan cutting price. Ya, di mana ketika kita menemukan itu apa tuh untuk pelanggaran pertama kali. Ya, dan kalau kita menemukan pertama kali sanksinya, jadi kita akan tetap menyurati, tapi di dalam surat itu beda dengan surat-surat yang kita biasa berikan kalau untuk corrective action-nya. Jadi langsung pada saat email pertama diberikan kepada teman-teman, pada saat itu juga kita informasikan bahwa akunnya teman-teman akan kita tangguhkan sementara, yaitu ada limitnya ya, tadi itu 10 hari. Jadi teman-teman tidak akan bisa mengakses, tidak bisa menggunakan virtual office-nya, ataupun pada saat teman-teman kalau saya tidak bisa dari virtual office website-nya yang living, saya coba calling deh ke member service, misalnya saya mau order nih, itu tim member service pun tidak akan bisa mengakses. Berarti tidak bisa aktif secara order dan sebagainya, yang semuanya menggunakan virtual office tertutup aja selama 10 hari. Benar, tapi kegiatan di akun Instagramnya sendiri ya tetap bisa berlangsung secara kegiatan offline juga bisa dilakukan begitu. Dan itu yang pertama. Kalau yang kedua, kita akan hold akunnya selama 20 hari. Kalau masih melakukan tindakan cutting price untuk yang ketiga kalinya, akunnya akan kita hold selama 30 hari.
Dan kalau sampai yang keempat bisa mungkin berlanjut sampai terminasi bahkan gitu ya, atau kehilangan hak-hak seperti misalnya komisi, terus kemudian retreat dan sebagainya. Dan ini adalah contoh update dari kebijakan prosedur kita yang kemudian kita tambahkan di dalam leaders meeting juga ada, dan kita masukkan juga ke dalam YLIB Education. Nah, jadi teman-teman harus paham nih mengikuti perkembangan kayak kata Kak Yuni tadi, karena kalau tidak mengikuti tiba-tiba nggak tahu ada peraturan ini, terus tiba-tiba coba deh tergelincir sama si cutting price. Ya kan, sayang kan nggak bisa masuk ke dalam VO-nya selama 10 hari, itu lumayan berasa sih. Berasa banget tapi apalagi kalau udah banyak mau misalnya mau melihat informasi atau mau melakukan ya tadi ya pengorderan ya, jadi terganjal di sini. Yes. Oke, itu contohnya tadi ya. Kemudian untuk poin selanjutnya nih, kita udah hampir di penghujung ya Pak pemerintah nih. Tentunya ya kita harapkan juga dari company adalah atau kita dari tim produk mematuhi semua kebijakan, baik itu peraturan pemerintah yang ada, undang-undang yang ada, dan ketetapan yang berlaku atas pengelolaan organisasi penjualan kita sebagai brand partner ya. Itu tadi. Contohnya nih, coba. Nih, ini beberapa yang tadi di awal juga ya sempat ada regulatornya Indonesia ya Pak ya. Oh, kalau kita jembrengin satu-satu banyak sekali ini. Ya iya benar, tadi udah dijawab kan, maksudnya essential oil yang living tuh terdaftarnya sebagai apa nih izin edarnya, tadi ada kosmetik, kemudian dalam pangan dan food dan beverage-nya kita juga ada namanya Indonesia Red dan Bloom gitu ya. Dalam household kita punya rangkaian produk turunan dari TIF, betul, gitu kan, itu masuk dari kategorinya di PKRT. Yes. Jadi juga ada beberapa peraturan BP POM yang boleh dibaca nanti ya di layarnya tentang pengawasan klaim dan iklan, kemudian peraturan kementerian kita juga punya Papi, kemudian pedoman penandaan pada produk PKRT tadi ya. Jadi tadi regulator inilah yang istilahnya diadopt, masuk dalam kebijakannya kita. Benar. Jadi teman-teman udah nggak usah pusing deh bacain satu persatu, karena kita sudah mikirin dan kita bentuk suatu peraturan, teman-teman tinggal menjalankan saja. Oh nggak boleh, oh begini, oh begitu gitu ya. Seperti itu sih. Ya pada akhirnya nih, Papi, apa sih etik itu? Kita sebutnya etik is knowing the difference between what you have right to do and what is right to do. Wah, keren banget. Ini pedomannya ya. Itu sih. Gus. Dan ini akhirnya kita thank you. Terima kasih ya. Thank you. Kamsahamnida gitu ya. Jadi lebih lanjut, kalau kakak-kakak belum follow tuh udah ada tuh cuplikan sedikit ya Papi ya. Itu Instagramnya yang Living, boleh nanti untuk para kakak-kakak yang baru join di yang Living, langsung follow aja, kirim DM atau kirim pesan, kita akan verifikasi dan confirm nanti untuk akun kakak-kakak sekalian. Kemudian untuk email lebih lanjut, misalnya mau bertanya atau ingin tahu lebih lanjut, boleh hubungi kita di email di conduct.id@yangliving.com dan informasi nomor ID-nya teman-teman dan nama lengkapnya dan perihal yang ingin disampaikan. Yes, oke. Jadi untuk merangkum hari ini teman-teman, first thing first, kita akan membahas mengenai etik tadi ya. Jadi pertama-tama pahami dulu deh etik bermain di dalam lapangan hijaunya yang Living itu seperti apa. Betul. Tadi pertama yang dilihat adalah diri kita sendiri dulu, bahwa kita harus tahu bagaimana kita paham menuliskan nama dan sebagainya, kita paham bagaimana kita harus bertindak di lingkungan brand partner, bagaimana kita harus menyikapi hal-hal terkait dengan bisnis yang Living kita yang terkait dengan peraturan pemerintah dan peraturan dari yang Living itu sendiri. Itu etikanya tercermin semua di dalam peraturan tersebut. Jadi harapannya teman-teman di sini semua paham dan mengikuti aturan dari awal itu, first thing first tadi etiknya dulu. Kemudian dari situ kita bisa mengulas atau kita mempelajari lebih lanjut untuk peraturan-peraturan lainnya. Dan harapannya teman-teman tidak tergelincir ke salah satu pelanggaran yang ada yang sudah diatur di dalam peraturan kita. Gitu sih, Kak Yuni. Oke, it's a wrap Papi ya. It's a wrap ya? Ya, it's a wrap. Tapi mungkin dari kakak sekalian juga mungkin ada pertanyaan mengenai misalnya tema kita bulan ini ya Papi ya, mengenai kita mulai lagi dari 1, bukan dari 0 ya Papi ya, istilahnya gitu ya. Atau udah oke, OLT Papi Ir misalnya kan, kakak-kakak mungkin udah jauh lebih paham sekarang kan, apalagi tadi ya untuk pendaftaran. Tadi aku udah lihat beberapa kakak sekalian
aware-nya 17 tahun, ternyata 18 tahun loh minimum untuk menjadi brand partner yang living. Oke. Gitu ya. Ini Kak Stasia, ini sebenarnya kita sekarang punya harga cuma satu ya, one single price gitu, yang pasti itu adalah harga brand partner. Kalau misalnya di website masih ada, nanti coba saya harus lihat dulu karena saya tidak melihat sampai sejauh ini sih. Nanti kita bisa kabari Kak Stasia ya. Cuma Ini boleh. sementara sih kita, kalau kayak kamu kita ada harga, ada dua harga di situ katanya. Di web itu sudah harganya harus satu harga sih sebenarnya Papi. Saya kurang Iya kan? iya yang aku lihat cuma satu harga nih Kak Stacy. Iya Oh, benar tuh ada kata dua dulu harga pada di ya. harga. Oke, nanti kita cek ya. Kak Nanti kita cek Gita dulu ya. Karena kok di web saya sih cuma satu yang keluar. Iya, di aku juga cuma satu. Ya, nanti kita cek. Oke, nanti kita kabarin paling enggak di next training. Next training ya kita bahas ya. Kita catat. Kita parkir dulu nih untuk Kak Stacia dan juga Kak Dita. Pastiin hadir di next training jika ingin tahu jawaban lebih lanjut gitu ya. Betul, ini sedikit pemaksaan. Pemaksaan gitu ya. Terutama untuk Kak Sekar dan Kak Dita. Oke, demikian maka berakhir sudahlah training kita hari ini. Yes. Atas nama saya Irianto Wijaksono. Dan saya Yunita Rida dari tim Kodak yang Living dan juga dari Agro Plaza lantai 12. Yes, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa di training berikutnya dari tim Kodak. Dadah. Saya selamat.